Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk nur di dalam perjalanan kita, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, agar kita menjadi orang-orang yang selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Ar-Rum, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Yusuf, betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada kita semua, dan betapa terus-menerusnya kita berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga tidaklah kita beriman kecuali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di dalam ayatnya yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan pertontonkan kepada kalian semua ayat-ayat kami. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah, baik itu di seluruh penjuru dunia, fil afaq wa fi anfusihim, bahkan pada diri kita sendiri ada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala
sampai betul-betul jelas dan menjadi jelas siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, baik itu ayat syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita berupa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Begitu pula ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan kita, dari penciptaan pasangan kita, dari penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, langit yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, begitu pula bumi yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Ini semua adalah merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mereka mau berpikir, bagi orang-orang yang mereka mau tadabbur, dan bagi orang-orang yang mereka mau mengambil ibrah, bagi orang-orang yang mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-26, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walahu man fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan milik Allah Subhanahu wa taala man fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semua. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, walahu man fis samawati wal ard, yang dimana ada takdim ma haqqahu ta'khir, yaitu ada kalimat yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harusnya itu diakhirkan, karena kalimatnya yang seharusnya atau yang biasanya disampaikan atau yang sering kita dengar man fis samawati wal ard lahu, tetapi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala walahu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yufidul hasar di dalam bahasa Arab, menunjukkan pembatasan bahwasanya apa? Yang di langit dan yang ada di bumi itu adalah betul-betul hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah, makhluk itu tidak memiliki sesuatu apapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka jadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, mintalah kalian kepada mereka yang kalian anggap itu adalah merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati sesembahan-sesembahan selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan makhluk, mereka enggak punya apapun meskipun hanya sekedar apa? Mithqala dzarrah. Meskipun hanya sebesar biji gandum pun mereka enggak punya sesuatu tersebut. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard, baik itu di langit maupun di bumi. Dan mereka wa ma lahum fihi ma min syirk, mereka juga tidak punya saham tentang penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini adalah merupakan kepemilikan mutlak.
Kepemilikan yang betul-betul adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Maliki yaumiddin. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah di bawah kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang ayat ini, walahu man fis samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Kata beliau, al-kullu al-khalquhu wa mamalikuhu. Semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan semua adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutasarrifu fihim. Yang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi munazih, tanpa ada perlawanan, tanpa ada pertentangan, tanpa ada perdebatan. Karena memang semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala muawin, dan tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Wala mu'arid, dan tidak ada yang menolak apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kulluhum qanituna li jalalihi khadi'una li kamalihi. Semuanya tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya merendahkan terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya sujud. Apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi, taw'an wa karha. Baik dia dalam keadaan tau'ah, dia mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa. Semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya pasti akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sujudnya seluruh makhluk ini, apakah dia mau sujud betul-betul karena dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan dia dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Tinggal kita milih. Mau kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridha, dalam keadaan kita betul-betul pengen sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui kalau dirinya lemah, untuk mengakui kalau dirinya rendah, untuk mengakui kalau di sana ada zat yang maha mengatur sehingga hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, tusabbihu lahus samawati sab' wal ardu wa ma fihin. Bertasbih, semuanya itu memuji Allah Subhanahu wa taala, Pak. Langit yang begitu besar yang kita lihat, langit yang 7 yang begitu besar bentangannya, itu saja mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang di bumi yang kita injak, ini pun bertasbih. Ini pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan segala sesuatu itu apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kita enggak paham bagaimana mereka bertasbih. Bagaimana mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira dedaunan
yang kita anggap itu adalah merupakan sesuatu yang mungkin gak ada harganya. Ternyata apa? Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari, rembulan, bintang, para malaikat, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang kita tidak anggap itu adalah sesuatu yang berharga, turab saja, mungkin debu, itu saja mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan punya akal, kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sempurna, terkadang kita masih membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita belum mau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Semuanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan tau'a, baik dia dalam keadaan mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengakui kalau dirinya lemah, karena dia mengakui kalau dirinya rendah, au karha, atau dipaksa sama Allah. Betapa banyak orang gak sujud kepada Allah, dipaksa, dikasih ujian sama Allah, dikasih bencana sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hatinya akhirnya tahu kalau dirinya lemah. Akhirnya dia tahu ternyata alam semesta ini ada yang ngatur. Akhirnya dia tahu kalau dirinya ada roh. Coba kita lihat orang-orang yang mungkin dia gak sholat, orang-orang yang mungkin dia gak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Hatinya bergantung kepada sesuatu yang di atas, bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya hakikatnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu man fis samawati wal ard. Semua kita milik Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan kalau kita tahu bahwasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita sadar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya apa? Rumah kita itu titipan. Istri kita itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu juga titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita secara mutlak. Bahkan apa? Harta kita yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kepemilikan mutlak bagi kita, Pak. Bukan kepemilikan mutlak bagi kita. Bukti kalau itu bukan kepemilikan mutlak bagi kita, meskipun kita boleh mutasarrif, meskipun kita boleh melakukan apa saja dengan apa yang kita miliki, kita masih ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang kepemilikan kita. Ya kan? Harta yang kita miliki, meskipun itu milik kita, itu bukan kepemilikan mutlak. Kita masih diatur sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan harta kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Enggak boleh kita melakukan dengan harta kita atau kita tasarrufkan, kita jalankan harta kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala benci. Akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kepemilikan harta yang mungkin kita miliki, bahwasanya di ATM kita, di bank kita, atau mungkin di rumah kita. Kita punya harta yang kita miliki, tapi itu kepemilikan, bukan kepemilikan mutlak, karena kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita tersebut. Berbeda dengan kepemilikan Allah. Allah Subhanahu wa taala bebas. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mau yang ini diwafatkan, ini mau dihidupkan, yang ini mau dibinasakan, yang ini mau dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu semua kepemilikan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walahu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan tau'a ataupun dia dalam keadaan karha. Baik dia dalam keadaan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia akan dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulanginya lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan pengulangannya itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang begitu tinggi, baik itu di langit maupun di bumi. Wa huwa al-azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Allah yang memulai penciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pakai fi'il mudhari' dalam menyampaikannya. Yabda'u. Bukan Allah mengatakan wa huwa bada'al khalq. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menciptakan. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Di waktu ini saja ada orang hamil, ada orang yang dia melahirkan. Itu siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala terus-menerus yabda'ul khalqa. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus apa? Menciptakan dan memulai penciptaan tersebut. Tsumma yu'iduhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengulangi penciptaan tersebut. Dan pengulangan tersebut ahwanu alaihi, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang sebelumnya tidak ada contohnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan penciptaan tersebut nanti pada hari kiamat, itu jauh lebih mudah. Mana Pak yang lebih sulit? Menciptakan pertama kali yang itu nggak ada contohnya, dengan apa? Menciptakan kedua kali yang sudah pernah dia ciptakan. Tentu apa? Yang pertama jauh lebih sulit, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, coba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tidak usah jauh-jauh seluruh dunia. Kita Pak yang dalam satu masjid ini saja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan anggota tubuh yang sama, Pak. Ada hidungnya, ada matanya, ada alisnya, ada bibirnya, ada telinganya, ya. Tapi ada di antara kita yang kembar, Pak. Yang sama diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala meskipun irungnya pada rodok pesek. Ya kan? Meskipun apa? Kulitnya sama-sama rodok coklat sawo mateng, ya kan? Kita dalam satu masjid ini saja, kita itu nggak ada yang kembar. Begitu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nggak ada yang ngasih contoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ngasih contoh kepada Allah Subhanahu wa taala, begini loh cara menciptakan, enggak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita begitu sempurna. Diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Allah yang menciptakan kita pertama kali, dan enggak ada yang ngasih contoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan banyaknya orang, kita bisa bedakan, oh itu Pak Fulan, ini Pak Alan, ini Pak ini Pak ini Pak ini. Dengan rambut yang sama-sama saja, itu kita bisa bedakan, oh ini rambutnya si Fulan, ini modelnya si Fulan. Cara jalannya saja sudah berbeda-beda setiap orang. Bentuk tubuhnya orang bisa bedakan dari belakang, oh itu Pak Fulan, ini Pak Fulan, ini Pak Fulan. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luar biasanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan berbagai macam bentuk, dan kita dibedakan dengan satu yang lainnya. Ini adalah merupakan
Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan apa? Tsumma yu'iduhu. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengulangi penciptaan kita. Yang dulunya kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang belum ada contohnya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti mengulangi penciptaan kita, dikembalikan kita dari apa? Dari tulang ekor kita yang Allah Subhanahu wa taala sisakan. Ini jauh lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaihi. Makanya ketika orang itu mengingkari hari kebangkitan, bahwasanya orang itu nanti akan dibangkitkan, karena apa? Gimana nanti Allah Subhanahu wa taala mau membangkitkan? Itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita semua. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ay al-i'adatu lil khalqi ba'da mautihim. Dikembalikan setelah mereka meninggal dunia, dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahwanu alaihi ay min ibtida'i khalqihim. Dari apa? Dari penciptaan pertama kalinya. Wa hadza binisbati ilal adhani wal uqul. Ini kalau mau ditinjau dari apa? Dari akal seseorang, ditinjau dari akal pikiran seseorang lebih mudah untuk mengulanginya lagi. Lebih mudah untuk mengulanginya lagi. Fa idza kana qadiran 'alal ibtida'. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan pertama kali, alladzi tuqirruna bihi, yang engkau telah persaksikan dengan hal tersebut, kanat qudratuhu 'alal i'adati allati ahwanu aula wa aula. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mau mengembalikan, menciptakan, dikembalikan lagi, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih mudah lagi. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti yang kita lahir, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita bulan, ya kan? Dalam keadaan kita telanjang. Kita itu lahir kan enggak pakai pakaian, Pak. Ya kan? Dalam keadaan kita telanjang, kita enggak pakai alas kaki. Kita juga tidak dalam keadaan apa? Berkhitan. Kita dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti kita diciptakan. Kita keluar dari rahim ibu kita enggak pakai kaos kotang, kita enggak pakai sempak, kita enggak pakai celana, ya kan? Kita juga akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Enggak bawa sandal bagusnya, enggak bawa sepatu mahalnya, enggak. Kita akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, gimana laki-laki sama perempuan? Apa enggak lihat-lihatan ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min dzalik." Perkaranya jauh lebih berat dari hal tersebut. Dibangkitkan dari alam kuburnya setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seluruh makhluknya, keadaannya sudah berbeda, Pak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu yang jadi sebuah permasalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia di sebuah bumi, bukan bumi yang kita injak ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Dan semuanya wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semuanya dikumpulkan, Pak. Jadi satu menuju Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahhar. Zat yang Maha Esa, zat yang maha begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Jabarutnya Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang ringan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan apa? Yauma tafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bahkan setiap orang kalau bisa apa? Ini loh, keluargaku tak bikin apa? Jaminan supaya aku selamat. Anaknya, istrinya, keluarganya akan dibuat jaminan, yang penting saya selamat. Perkaranya bukan perkara yang mudah. Perkaranya begitu luar biasa. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengembalikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, walamma dzakara minal ayatil azimati,
ma bihi ya'tabiru al-mu'tabirun wa yatadhakkarul mu'minun wa yatabassarul muhtadun dzakara al-amrul adim wal matlabal kabir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat-ayat yang begitu besar, Pak. Dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayatihi, ya kan, antaqumas sama'u wal ard, ya kan. Kemudian Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ard. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dari ayat-ayat yang begitu agung, yang besar, yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, walamma dzakara minal ayatil azimati, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat-ayat yang begitu besar, ma bihi ya'tabirul mu'tabirun, yang orang-orang yang dia mau mengambil ibrah, dia bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat tersebut. Wa yatadzakkarul mu'minun, dan orang-orang yang beriman dia mau mengambil pelajaran. Wa yatabassarul muhtadun, dan orang-orang yang mereka mau mengambil petunjuk, dia mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut. Dzakarul amrul azim wal matlabal kabir. Tujuannya apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelahnya? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala pengen mengenalkan dirinya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang begitu tinggi, yang enggak ada yang memiliki sifat tersebut di langit dan di bumi, Pak. Allah punya nama yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang begitu tinggi. Untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang begitu tinggi, Allah harus menunjukkan ayat-ayatnya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah tunjukkan. Dari penciptaan kita, penciptaan pasangan kita, penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, tidurnya kita, mencari rizkinya kita di siang hari. Itu semua untuk apa? Untuk tujuannya satu, yaitu apa? Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Supaya kita itu tahu tentang sifat Allah yang begitu tinggi di langit dan di bumi, yang enggak ada yang punya sifat yang paling tinggi tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Sanurihim ayatina fil afaq. Kami itu akan tunjukkan kepada kalian semua ayat-ayat kami. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai betul-betul jelas siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu bisa cinta, meledak hati kita cinta kepada Allah. Kalau kita itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak, makhluk, istri kita, anak kita, rumah yang kita cintai, tidak ada apa-apanya, Pak, di hati kita, Pak. Allah itu hebat, Allah itu begitu luar biasa. Tapi kita nggak bisa cinta kepada Allah sehingga kita kuat di dalam beribadah, sehingga kita kuat dalam salat malam, sehingga kita kuat di dalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebenarnya kita ini tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Sebesar apa kita cinta kepada Allah? Sebesar apa kita itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita itu qasir, Pak. Kita itu enggak pernah menjadi orang yang mu'tabir. Enggak pernah menjadi orang yang mau mengambil ibrah. Ayat Allah tunjukkan, ayat syar'i kita baca. Hati kita ini sebenarnya dibuat dari apa? Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke batu yang begitu keras, itu saja bisa hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hati kita dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dibacakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat di dalam merendahkan diri dan mengakui kalau kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saja itu kita nggak bisa. Terus kita ngerasa kalau kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sukses. Belum tentu, Pak. Iman kita masih jauh dari kata sukses. Rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih jauh dari kata sukses.
Allah menunjukkan ayat yang begitu hebat. Tujuannya untuk apa? Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Tujuannya Allah kenalkan, ini loh aku itu punya nama yang indah. Aku itu punya sifat yang begitu tinggi. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah kenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dikasih rizki sama Allah. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu luar biasa. Kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kenal sama Allah, dan terus-menerus kita mu'rid. Terus-menerus kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa kenal dengan jamilnya Allah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbu jamal." Allah itu Maha Indah. Di mana kita kenal indahnya Allah? Kita bisa kenal namanya Allah yang begitu indah, sifatnya Allah yang begitu tinggi, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Dari mana? Kalau kita nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa mempunyai rasa rindu yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, "As'aluka asyauqa ila liqaika." Ya Allah, aku minta punya rasa rindu kepada Engkau. Untuk rasa rindu ketemu sama Allah Subhanahu wa taala saja mungkin kita nggak harapkan. Terus bagaimana kita ngakunya? Ya Allah, saya pengen melihat wajahmu. Padahal itu adalah merupakan apa? Kenikmatan yang paling besar, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Gak akan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak rindu. Rindu ini yang supaya kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Rindu ini yang membuat kita akhirnya apa? Indah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah rindu di dunia, akhirnya kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjadi sesuatu yang indah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, tujuannya semua itu matlab kabirnya, tujuan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya, menunjukkan ayat-ayatnya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Allah pengen menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa huwa kullu sifatin kamal. Semua sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal kamalu min tilka sifah. Dan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjadikan kita apa? Wal muhabbah. Akhirnya kita menjadi cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Wal inabatu tamah, dan akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al kamila fi qulubi ibadihi al mukhlisin, dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sehingga hati kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya orang-orang yang ikhlas. Wa dzikril jalil wal ibadati minhum, dan akhirnya kita bisa apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fal mathalul a'la huwa wasfuhu al-a'la wa ma tarattaba alaihi. Adapun makna dari mathalul a'la itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, dan apa konsekuensi, apa yang akibat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi tersebut. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi tersebut, penciptaan langit dan bumi, pengaturan alam semesta ini. Ini semua asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Ngatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dikasih rizki, kita dikasih rahmat, diselamatkan, kita diberi taufik, kita dikasih istri, kita dikasih anak, kita bisa tidur. Ini semua asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara iman, tapi kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, lemah iman kita, Pak. Begitu lemah iman kita kalau kita nggak buktikan itu semua di dalam kehidupan kita. Kemudian kata beliau, walihada kana ahlul ilmi yastamiluna fi haqqil bari qiyasal aula. Oleh karena itu ahlul ilm selalu senantiasa menggunakan
di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala itu qiyas aula. Apa itu qiyas aula? Fayaqulun, mereka mengatakan apa? Kullu sifatin kamalin fil makhluqat fa khaliquha ahaqqu bil ittisafi biha. Seluruh sifat yang sempurna pada makhluk, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna sifatnya dari sifatnya makhluk. Kita memuji ada orang dermawan, Allah jauh lebih dermawan. Ya kan? Kita muji ada orang yang dia baik, Allah jauh lebih baik. Ketika kita memuji ada orang kok dia punya kasih sayang, Allah jauh lebih sayang. Ketika kita melihat ada sifat-sifat yang bagus dari makhluk, Allah jauh lebih bagus dari itu. Maka ini yang dilakukan oleh para ulama, selalu menggunakan qiyas aulawi. Ketika melihat di situ ada makhluk yang punya sifat yang tinggi, Allah jauh lebih tinggi dari itu. Allah jauh lebih mulia dari hal tersebut. Ala wajhin la yusyarikuhu fiha ahad, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wa kullu naqsin fil makhluk, dan segala bentuk kekurangan pada makhluk yunazzahu anhu, juga apa? Disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatanzihul khaliq anhu min babi aula wa ahra. Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang jelek itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama, dan jauh lebih didahulukan. Makhluk gak suka disifati dengan bakhil. Ada makhluk yang suka disifati dengan pelit, Pak? Gak suka kan? Allah jauh lebih pantas untuk gak disifati dengan pelit. Makhluk suka disifati dengan fakir? Gak suka. Ada orang dibilang ente kiri, ente miskin, gak suka. Makanya apa? Allah jauh lebih utama dan mulia untuk tidak disifati dengan hal tersebut. Maka begitu bejatnya Yahudi ketika Yahudi itu mengatakan apa? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir sedangkan kita ini kaya. Begitu bejatnya. Enggak kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ngejeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang enggak benar. Mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala yadullahi maghlulah. Tangannya Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, untuk mengatakan bahwasanya Allah pelit. Begitu jeleknya orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala. Wong manusia makhluk saja enggak mau disifati dengan sifat-sifat tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Wa huwa al-azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ai lahul izzatul kamilah wal hikmatul wasi'ah. Allah Subhanahu wa taala punya keperkasaan yang begitu sempurna, punya hikmah yang begitu luas. Fa izzatuhu aujada biha al makhluqati wa adharul ma'murati. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini, Pak. Ketika kita melihat langit, ketika kita melihat gunung, ketika kita melihat lautan, ketika kita melihat bumi yang kita injak, ini menunjukkan tentang apa? Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk menciptakan ini semua. Wa hikmatuhu, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di mana? Atqana biha ma sana'ahu. Allah sempurnakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tidak retak langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ahsana fiha ma syara'ahu, dan begitu indahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah syariatkan salat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu indahnya kembali kepada seseorang tersebut. Ini menunjukkan tentang apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu matlab yang begitu besar. Tujuan Allah Subhanahu wa taala dari awal, wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi,
matlabnya walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan kepada kita semua agar kita mau berpikir bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang punya sifat yang begitu tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraba lakum mathalan min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun." Kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan bagi kalian dari diri kalian sendiri. Allah memberi permisalan kepada kita dari diri kita sendiri. Tidak jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala ngasih permisalan. Tidak usah jauh-jauh kalian mau melihat sebuah permisalan, tidak usah jauh, dari diri kalian sendiri saja. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal lakum mimma malakat aymanukum." Apakah di antara kalian ada orang yang memiliki hamba sahaya? Hal lakum mimma malakat aymanukum. Kemudian apa? Apakah engkau rela mereka jadi syuraka kita? Mereka jadi tandingan kita. Budak yang kita miliki, yang kita kasih rizki, yang dia kita kasih makan, kehidupan dia kita tanggung. Kemudian ternyata apa? Dia jadi tandingan kita. Jadi min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Dari apa yang itu menjadi rizki kita, fa antum fihi sawa, dan kalian itu akhirnya sama antara kalian dengan budak kalian. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Engkau takut pada mereka seperti apa? Takutnya kalian terhadap diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerinci tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka mau berakal. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah memberikan permisalan kepada kita. Tidak usah jauh-jauh kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Hada mithlun darabahullahu taala liqabhi syirki wa tahjinihi mathalan min anfusikum la yahtaju ila hallin wa tirhalin wa i'malil jamal." Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang apa? Buruknya yang namanya kesyirikan. Sehingga kita tahu bahwasanya kita nggak pantas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada kita, min anfusikum mathalan min anfusikum, dari diri kita sendiri. Nggak perlu kita tirhal, nggak perlu kita jauh-jauh kemana untuk kita mau mencari contoh. Nggak perlu kita harus safar jauh-jauh untuk mencari contoh, enggak. Tapi apa? Ada pada diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum." Hai hal ahadun min abidikum wa imaikum al-ariqa yusyarikukum fi rizqikum wa tarawna annakum wa hum fihi ala haddin sawa. Apakah engkau punya budak? Ya kan? Yang dimana budak tersebut, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, dia menjadi sekutu kita di dalam rizki kita. Dan kita anggap bahwasanya budak tersebut apa? Budak tersebut adalah apa? Adalah sama dengan tuannya. Sudah dikasih makan sama tuannya, ya kan? Sudah dikasih makan sama tuannya, dikeluarkan untuk budak tersebut. Kemudian apa? Budak tersebut malah justru menjadi tandingan bagi tuannya. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Ini bukan pembantu ya, Pak. Mungkin kalau pembantu dia merdeka, ini budak, Pak. Ini budak, hamba. Kemudian apa? Dia nganggap ketika disuruh, diperintahkan gini, wis dikei mangan, dikasih kehidupan, dikasih tempat tinggal sama tuannya. Kemudian apa? Justru dia anggap bahwasanya dia sama kayak kita. Kita saja nggak ridho dengan hal tersebut. Kita saja nggak terima, namanya budak. Yang harusnya budak itu siap disuruh-suruh, yang harusnya budak itu siap untuk diperintah. Makanya namanya hamba yang sukses itu, Pak. Hamba yang sukses itu kalau terpenuhi apa, Pak? Apa? Supaya hamba itu menjadi hamba yang sukses itu apa, Pak? Pertama apa? Dia tahu kalau dirinya itu hamba.
Ini yang susah. Terkadang orang itu lupa Pak kalau dirinya hamba. Kadang itu kita itu lupa kalau diri kita itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sholat, sik nanti. Diperintahkan zakat, sik nanti. Diperintahkan puasa, sik nanti. Disuruh untuk baca Quran, untuk tadabbur, kadang kita masih malas-malasan. Kenapa sebabnya? Karena lupa kalau kita itu hamba. Lupa pekerjaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap kita ini adalah orang yang merdeka, yang nggak ada aturannya. Lupa kalau diri kita itu adalah hamba. Makanya hamba yang sukses itu pertama kali yang harus dipahami, hamba yang sukses itu adalah hamba yang tahu kalau dirinya hamba. Kita saja sama pembantu kita Pak, kalau pembantu kita lupa kalau dia pembantu, gimana rasanya? Coba bersihkan itu tolong. Terus pembantu tersebut lupa kalau dirinya pembantu. Akhirnya apa? Bapak sajalah yang kerjakan. Terus dikei gaji, habis itu apa? Kita suruh dia malah apa? Bapak sajalah yang nyuci mobil, saya tak duduk-duduk saja. Gimana perasaan kita Pak? Pecat nggak jadi hamba Pak? Jadi pembantu dipecat nggak kalau kayak gitu? Pecat. Ada pembantu disuruh nyuci sama nyetrika. Tolong ya Bu, ini dicuci sama disetrika. Kata dia, enggak lah ibu saja yang nyuci sama nyetrika. Saya tak duduk-duduk lihat ibu nyetri sama nyetrika. Itu paling istri kita apa? Tidak lama langsung apa? Keluar kamu. Paling seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak sadar kalau dirinya pembantu. Akhirnya apa? Disuruh dia nggak mau. Loh kita ini banyak nggak sadarnya kalau kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita anggap bahwasanya apa? Kayaknya kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dikasih rizki sama Allah. Kita dikasih kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita nganggap bahwasanya kita bukan hamba. Enggak usah ado-ado kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Darabalakum matalam min anfusikum. Contohnya itu kepada dirimu sendiri. Kamu ridho enggak seperti itu? Kita saja enggak ridho kalau ada hamba kita disamakan dengan kita. Itu kita nggak sama. Yang kita ngasih rizki, kita ngasih makan. Padahal apa? Yang kita ngasih makan ke dia saja, itu sebenarnya bukan mutlak kita yang ngasih. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Allah yang betul-betul ngasih kita. Tapi apa? Kita anggap sesembahan selain Allah, yang itu adalah makhluk, kemudian kita jadikan kayak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Darabalakum matalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Kemudian kamu anggap itu adalah sesuatu yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza lastumul ladzi khalaqtumuhum wa razaqtumuhum wa hum aidon mamalik mithlukum. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan dia yang menciptakan kalian. Dia juga enggak ngasih rizki. Dia sama kayak kalian, dia juga hamba. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang disembah sebagai tandingan itu juga sama. Mereka itu apa? Mereka juga bukan yang menciptakan, bukan yang ngasih rizki. Dia sama-sama makhluk. Fa kaifa tardawna an taj'alu lillahi syarikan min khalqihi wa taj'alunahu bimanzilatihi. Terus bagaimana engkau ridho Allah Subhanahu wa taala dijadikan baginya tandingan dari makhluk-makhluknya, dan engkau jadikan sesembahan selain Allah itu kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adilan lahu fil ibadah, dan engkau palingkan ibadah kepadanya. Wa antum la tardawna musawata mamalikikum lakum, dan engkau enggak ridho kalau engkau disamakan dengan budakmu. Kita enggak ridho disamakan dengan budak kita, tapi apa? Kok kita ridho Allah disamakan dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan. Hada min a'jamil asya. Ini sesuatu yang paling mengherankan kata Sesadi. Wa min adalli syai'in ala safihi, dan termasuk kebodohan yang begitu jelas. Manittakhadha syarikan ma Allah, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mattakhadahu batilun, dan apa yang diambilnya itu sesembahan selain Allah adalah sesuatu yang batil, mutmahillun, yang tertolak.
laisa musawiyan lillah, gak ada samanya dengan Allah Subhanahu wa taala, wala lahu minal ibadati syai', dan gak pantas untuk seseorang itu beribadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nufassilul ayat. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memerinci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bitaudihiha biamsalihha. Allah memperinci itu dengan contoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, Pak, di dalam Al-Qur'an itu memberikan contoh. Kalau Allah memberikan contoh di dalam Al-Qur'an, wajib bagi kita untuk kita memahami. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaqiluha illal alimun. Enggak paham dengan contoh-contoh yang Allah contohkan kecuali siapa? Orang-orang yang alim, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka. Liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mereka punya akal. Al-haqaiqu wa ya'rifun. Orang yang punya akal, yang tahu tentang hakikat segala sesuatu dan dia mengetahuinya. Wa amma man la yaqil, falau fussilat lahul ayat wa buyinat lahul bayyinat lam yakun lahu aqlun yabsuru bihi ma tabayyana. Adapun orang-orang yang dia enggak punya akal, Pak, mau dijelaskan, mau ditafsirkan ayat, mau dijelaskan bayinat, dia apa? Dia enggak punya akal, enggak akan pernah bisa mikir. Kemudian apa? Yabsuru bihi ma tabayyana la wala lubbun yaqilu bihi ma tudahu. Dia enggak punya hati untuk mikirkan, dia enggak punya akal untuk mencerna. Fa ahlul uquli wal albab humul ladzi yusaku ilaihimul kalam wa yuwajjihul khitab. Hanya orang yang berakal yang Allah Subhanahu wa taala ngajak untuk berbicara seperti ini. Wa idza alima min hadzal mithali anna man ittakhadha min dunillahi syarikan ya'buduhu wa yatawakkalu alaihi fi umurihi fa innahu laisa ma'ahu minal haqqi syai'un faman ladzi aujaba lahul iqdam ala amrin batilin tuwaddihu lahu butlanahu wa dhahara burhanahu. Kata beliau, kalau kita mengetahui tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan ini, bahwasanya barang siapa yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia menyembahnya, dia bertawakal kepadanya di dalam segala perkaranya, maka apa? Kata beliau, fa innahu laisa ma'ahu minal haqqi syai'. Dia enggak ada kebenaran sedikit pun pada orang tersebut. Enggak ada kebenaran sedikit pun pada orang tersebut. Faman ladzi aujaba lahul iqdam ala amrin batilin tuwaddihu lahu butlanahu wa dhahara burhanahu laqad aujaba lahum dzalika ittiba'al hawa. Orang-orang yang seperti ini mau dijelaskan, mau dikasih perincian, dia enggak akan paham. Kenapa? Karena dia telah mengikuti hawa nafsunya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita semua tentang ayat-ayatnya, dikasih contoh sama Allah Subhanahu wa taala tentang permisalan jeleknya kesyirikan. Kita saja enggak ridho dengan hal tersebut. Bagaimana kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya itu semua kita kenal dengan Rabbul Alamin, Pak. Kita kenal dengan penciptanya kita kenal dengan Zat yang Maha mengatur alam semesta ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih menceritakan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu sepantasnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah qalbiyah kita, ibadah badaniyah kita itu betul-betul harus ditunjukkan dan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.